Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A, NIM 2022 05 01 03 033. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama yang berjudul Peranan Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis yang Dinamis. Akuntansi manajemen merupakan metode untuk identifikasi, pengumpulan, pengukuran, penggolongan, dan pelaporan aspek informasi yang berguna untuk pemakai atau user internal bisnis perusahaan, yaitu manajer, direksi atau eksklusif, dan staf atau karyawan untuk planning, merencanakan, kontrol pengendalian, dan mengambil suatu keputusan. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari akuntansi yang bertujuan untuk membantu manajer dalam menjalankan 3 fungsi pokoknya, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tugas utama akuntan manajemen yang pertama, pencipta sistem informasi akuntansi. Seorang akuntan manajemen harus bisa menciptakan sistem akuntansi yang diimplementasikan atau dipraktikkan di area lingkungan bisnis perusahaan, serta bisa menghubungkan, mengorganisasikan berbagai proses yang eksis di intern suatu sistem supaya efisien dan efektif. Yang kedua, pengelola mekanisme monitoring. Seorang akuntan manajemen harus bisa memahami pengetahuan teori dan praktik secara teknikal atau operasional dan memiliki kemahiran berbicara atau komunikasi. Dan yang ketiga, konsultan intern atau penasehat internal. Seorang akuntan manajemen harus memiliki wawasan yang inklusif atau lingkungan eksternal dan internal perusahaan itu sendiri. Kemampuan inteligensi yang dimiliki harus tinggi, pola pikiran yang bagus, kompetensi analisa yang mendalam, serta mendesain zona integritas yang kuat dan memiliki relasi yang luas. Selanjutnya, konsep biaya dan manajemen biaya. Konsep biaya dan manajemen biaya secara umum mengacu pada praktik mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan biaya dalam suatu organisasi atau proyek. Istilah biaya merujuk pada pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu. Sementara itu, manajemen biaya melibatkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran. Beberapa konsep manajemen biaya antara lain, yang pertama, konsep nilai tambah ialah konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas ialah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas signifikan perusahaan dan penyediaan umpan balik antar hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan. Dan yang ketiga, konsep biaya target ialah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan penggunaan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, cost volume dan profit analysis dan perencanaan laba. Konsep analisis cost volume profit atau CVP merupakan salah satu alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, karena analisis cost volume profit atau CVP membantu manajemen suatu perusahaan untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti harga jual produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Perusahaan dengan mudah mengetahui perubahan laba yang akan dicapai apabila terdapat perubahan pada biaya, volume penjualan, dan harga jual yang terjadi. Perencanaan laba memiliki beberapa manfaat serta keunggulan, yaitu yang pertama, menyediakan pendekatan yang ditargetkan untuk membantu administrator menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengarahkan manajemen agar membuat pertimbangan secara cepat sebelum pengambilan keputusan, memastikan pula bila seluruh aktivitas perusahaan terlaksana secara tepat sasaran, teratur, dan ekonomis. Yang ketiga, menciptakan suasana organisasi menguntungkan dan
meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan biaya dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Yang keempat, menumbuhkan keterlibatan manajemen di bermacam departemen dari seluruh tingkatan manajemen, serta mengatur operasional perusahaan agar terbentuk perencanaan yang terintegrasi. Dan yang kelima, menjadi acuan dasar dalam menilai hasil aktivitas sekaligus menentukan kebijakan yang diimplementasikan dan memperbarui kebijakan agar bisa dipergunakan dalam penetapan acuan aktivitas perusahaan di masa depan yang diharapkan bisa memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya, perencanaan laba untuk multi product entity. Perencanaan laba menurut Mahfuz ialah perencanaan laba atau profit planning, sering disebut budget perencanaan atau planning budget atau rencana operasi atau plan operation, ialah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Perencanaan laba menurut Supriyono ialah proses untuk tentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka panjang dan akan dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pola perilaku biaya dalam perencanaan laba. Perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost ialah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan tertentu. Biaya variabel atau variable cost yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Suatu biaya variabel konstan per unit. Biaya semi variabel atau biaya campuran merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan kasar aktivitas. Selanjutnya, analisis perilaku biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik intern perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan objek biaya atau cost objek merupakan suatu dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Perusahaan dapat memiliki banyak hal yang dapat dijadikan sebagai objek biaya. Di antaranya ialah produk, jasa, proyek, pelanggan, merek, aktivitas, dan departemen. Cara menggunakan analisis biaya. Yang pertama, identifikasi biaya dan manfaat proyek. Yang kedua, membuat kerangka analisis. Yang ketiga, tentukan nilai biaya dan manfaat. Yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat proyek. Dan yang kelima, hitung waktu pengembalian. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Marketing aspek. Di antaranya, yang pertama, menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Dan yang kelima, membuat keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making ialah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau menghemat cost. Proses pengambilan keputusan jangka pendek tidak memerlukan waktu yang lama karena informasi yang tersedia cukup lengkap atau full information. Dalam hal ini, akuntan manajemen harus mempunyai keahlian dan wawasan yang luas dalam bidang akuntansi manajemen, sehingga informasi yang tersedia di perusahaan dapat dianalisa dengan cepat dan relevan dengan masalah yang dihadapi, dengan tujuan keputusan yang diambil manajer tidak merugikan perusahaan. Baiklah, itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.